Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini kami beranggota 4 dan saya sendiri, Melisa Tri Agustin. Saya Doni Wardus Tanggang. Saya Rizky Vincenzi Sinurat. Menurut Kunto Wijoyo, pengembangan ilmu mengindikasikan bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Eksistensi ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu produk manusia dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan. Karena setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus ada validitas dan reliabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditentukan atau dikembangkan. Yang pertama itu perkembangan epistemologi, yang kedua pengembangan aksiologi, dan yang ketiga itu pengembangan epistemologi. Slide selanjutnya. Adapun Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu paradigma merupakan pandangan dasar dari para ilmuwan tentang yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dimana pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama itu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua itu setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga itu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat itu setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kemudian kita masuk pada sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu aspek historis, yang dimana aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara cerdik cendika atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua itu aspek sosiologis, yaitu sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Baik, yang ketiga itu ada aspek politis, yaitu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan. Dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Di antaranya yang pertama itu dokumen masa order. Oke, lanjut slide berikutnya. Itu dinamika yang dihadapi oleh Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemudian ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan IPTEK di Indonesia, yaitu diantaranya satu itu kapitalisme, yang kedua itu globalisasi, yang ketiga itu konsumerisme. Oke, untuk kesimpulan mungkin akan dibacakan teman saya. Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pentingnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kedua, sinergi antara ilmu dan Pancasila. Pengembangan ilmu harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam riset dan inovasi. Ini membantu memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Ketiga, inovasi yang berbasis nilai dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan inovasi dalam berbagai bidang ilmu dapat diarahkan untuk menciptakan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Pendidikan dan sosialisasi. Pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non-formal agar generasi mendatang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Tantangan dan peluang. Meskipun ada tantangan dalam mengintegrasi Pancasila sebagai pengembangan ilmu, peluang untuk menciptakan ilmu yang lebih beretika dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Jika dilakukan dengan komitmen yang kuat, dengan demikian Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Ini di sini ada sumber yang kami dapatkan. Sekian dari presentasi kami kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari paparan materi kami kelompok 4, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.